Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Hafiz Iskandar. Nama saya Serina Viola Widyasari. Nama saya Ramlan Syedidan. Nama saya Sylvia Fianti. Nama saya Muhammad Fahri Azizi dari Prodi Teknik Elektro 19C. Pada video kali ini Kami akan menjelaskan tentang salah satu konsentrasi yang ada di teknik elektro, Yaitu elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer dan peralatan elektronik. Berikut ini pembahasan singkat mengenai sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1900, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan mengenai komponen dan alat elektronika berikut. Ini adalah salah satu komponen yang ada di elektronika, yaitu mikrofon. Mikrofon ini termasuk sensor dan aktuator mekanik. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah energi akustik ke energi listrik. Mikrofon ini termasuk keluarga transducer yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Setiap jenis mikrofon memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengubah bentuk energinya. Tetapi mereka semua memiliki persamaan, yaitu setiap jenis mikrofon memiliki suatu bagian utama yang biasa disebut dengan diafragma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Alat ini merupakan alat ukur listrik yang berkaitan dengan rangkaian ataupun komponen elektronika yang biasa kita sebut sebagai multimeter ataupun avometer. Alat ini dikatakan sebagai avometer karena alat ini memiliki 3 gabungan alat ukur yang berbeda. Yang pertama, dia ini bisa mengukur suatu arus, tegangan, maupun hambatan. Alat ini juga wajib dibawa bagi seorang teknisi tenaga listrik agar dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian serta fungsi dari multimeter. Yang pertama, ada saklar pemilih yang berfungsi untuk memilih posisi, pengukuran, dan batas pengukurannya. Yang kedua, ada lubang kutub positif yang berfungsi sebagai tempat masuknya teslit kutub positif yang berwarna merah. Yang ketiga, ada lubang kutub negatif yang berfungsi sebagai tempat masuknya teslit kutub negatif yang berwarna hitam. Lalu ada kotak meter yang berfungsi untuk tempat komponen multimeter di mana di situ diletakkan, seperti jarum penunjuk dan angka-angka penunjuk berikutnya. Berikutnya ada jarum penunjuk meter yang berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur yang berada dalam kotak meter. Yang terakhir ada skala yang berfungsi sebagai skala pembacaan meter di dalam kotak meter tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi multimeter. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya setelah ini. Terima kasih. Oke, komponen yang selanjutnya adalah saklar. Saklar sering kita jumpain di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pas kita mau nyalain lampu. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu saklar.
Saklar merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada suatu rangkaian dan perangkat elektronik. Saklar berfungsi untuk memutus dan menghubungkan suatu aliran arus listrik. Pada dasarnya, saklar adalah perangkat mekanik yang terdiri dari dua atau lebih terminal yang terhubung secara internal ke bilah atau kontak logam yang dapat dibuka dan ditutup oleh penggunanya. Aliran listrik akan mengalir apabila suatu kontak dihubungkan dengan kontak lainnya. Sebaliknya, aliran listrik akan terputus apabila hubungan tersebut dibuka. Selain sebagai komponen yang menghidupkan on atau off perangkat elektronik, saklar sering juga difungsikan untuk menjalankan fitur-fitur tertentu pada suatu rangkaian listrik. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, saklar yang kita gunakan saat ini memiliki bentuk dan desain yang berbeda-beda. Ada banyak cara untuk melakukan penggolongan terhadap saklar mekanik ini. Salah satunya adalah penggolongan dengan bentuk dan gerakan yang dapat digunakan oleh penggunanya dalam membuka dan menutup kontak. Ini merupakan salah satu komponen yang ada di elektronika, yaitu transformator. Transformator atau trafo yang biasa kita tahu berfungsi sebagai pengubah tegangan 220 volt PLN menjadi berbagai macam output voltase sesuai dengan kegunaan dan jenis trafonya. Di dalam charger HP terdapat trafo kecil yang dapat mengubah tegangan 220 volt menjadi 5 volt yang pada umumnya digunakan sebagai charger HP. Adapun yang 7-8 volt untuk yang fast charging. Beberapa tahun belakangan ini banyak yang mencari trafo charger HP untuk diubah menjadi joltif atau JT yang prinsip kerjanya seperti inverter, mengubah tegangan kecil menjadi tegangan yang besar, berkebalikan dengan charger HP yang mengubah tegangan besar menjadi tegangan yang kecil. Hanya saja daya yang dikeluarkan oleh joltif tidak super, tetapi mampu untuk menyalakan LED 220 volt dan baterai 3 volt atau 1,5 volt sekalipun, yang berfungsi sebagai lampu emergensi ketika listrik padam. Di dalam trafo terdapat 6 kaki yang berpasangan yang bernama sekunder, primer, dan feedback. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini merupakan salah satu alat elektronika yang biasa digunakan, yaitu test pen. Test pen merupakan salah satu alat elektronika yang wajib dimiliki oleh seluruh atau semua para teknisi elektro. Mengapa? Karena fungsi dari alat ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu tegangan pada sumber. Test pen yang saya miliki ada dua macam, yaitu test pen manual atau mirip seperti obeng dan test pen sensor. Cara kerjanya cukup sederhana. Cara kerja kedua test pen ini sangat berbeda. Mari kita lihat. Ini adalah sumber tegangan. Kita coba dengan test pen manual atau test pen obeng. Bisa dilihat, apabila pada sumber ini memiliki tegangan, maka test pen obeng ini akan menyala. Kemudian kita coba pada test pen sensor. Test pen sensor ini bekerja apabila ada sumber, dan indikatornya ini adalah suara dan LED. Kelebihan dari test pen sensor ini adalah ia tidak hanya bisa mengecek atau mengetahui ada atau tidaknya tegangan pada sumber hanya lewat dari lubang sumber ini, tetapi kelebihan dari sensor ini adalah ia bisa mengecek atau mengetahui ada atau tidaknya tegangan pada sumber bisa lewat pengantarnya, contoh lewat kabelnya. Kita coba.
sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.